Di antara 7 lapis langit, Nabi Muhammad SAW tiba di langit kedua. Di sana, sosok yang selama ini disebut Al-Masih sudah menunggu. Tapi, pertemuan mereka bukan sekadar salam. Nabi Isa, yang dikenal dunia sebagai Yesus, menatap Nabi Muhammad dalam diam, lalu menyampaikan sebuah pesan, bukan soal surga, bukan soal neraka, tapi soal umat manusia dan sesuatu yang belum pernah diungkap sebelumnya. Langit itu bertingkat 7, dan di setiap tingkatnya ada rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Tapi di langit kedua, sebuah pertemuan terjadi, bukan pertemuan biasa. Ini adalah perjumpaan antara dua manusia paling mulia, yang dipisahkan oleh waktu, tapi disatukan oleh wahyu. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tiba di langit kedua. Di sana, dua sosok berdiri menantinya, Nabi Yahya dan seorang lagi yang dikenal dunia sebagai Yesus, Al-Masih, putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan, dua nabi besar berdiri berhadapan. Tak ada keraguan, tak ada kebingungan, hanya tatapan penuh makna dan pesan yang tak diucapkan dengan suara, tapi ditanamkan dalam jiwa. Nabi Isa menyambut Rasulullah, lalu menyampaikan sesuatu yang tak pernah dibukukan secara lengkap. Sebuah pesan tentang umat, tentang akhir zaman, dan tentang kebenaran yang akan kembali diungkap. Wahai Muhammad, umatmu akan diuji, sebagaimana umatku diuji, tapi engkaulah penutup risalah. Pegang erat wahyu itu, karena kelak aku akan kembali untuk membelamu. Langit kedua bukan hanya tempat transit, ia adalah ruang suci. Di sanalah dua risalah besar bersentuhan, dan kita adalah generasi yang mewarisi pesan langit itu. Dia bukan hanya sosok yang dikenal umat Kristen sebagai Yesus Kristus, tapi dalam Islam, namanya adalah Isa bin Maryam, seorang nabi, seorang rasul, dan juga sebuah misteri yang belum selesai. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Dia bukan bagian dari Trinitas, tapi dia adalah manusia suci yang lahir dari seorang wanita mulia bernama Maryam tanpa seorang ayah. Sebuah kelahiran yang penuh mukjizat sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, Isa disebut lebih dari 25 kali. Ia disebut sebagai kalimatullah dan ruh darinya. Tapi jangan salah paham, bukan karena ia Tuhan, tapi karena ia diciptakan dengan kalimat kun, jadilah. Nabi Isa membawa Injil. Ia diutus kepada Bani Israel. Ia menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita lepra, bahkan menghidupkan orang mati, semua dengan izin Allah. Tapi umatnya menolak. Para penguasa menganggapnya ancaman. Mereka merencanakan pembunuhan. Tapi dalam Islam, Isa tidak pernah disalib. Allah mengangkatnya ke langit. Tubuhnya tidak pernah mati. Jiwanya tidak pernah terkubur. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Islam meyakini bahwa Isa akan kembali di akhir zaman. Bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ia akan menghancurkan Dajjal. Ia akan memimpin keadilan. Jadi, siapa Nabi Isa dalam Islam? Ia adalah utusan Allah. Seorang nabi yang dibersihkan dari segala tuduhan. Seorang hamba yang dimuliakan. Dan seorang penanda bahwa akhir zaman semakin dekat. Bagi umat Islam, mencintai Isa adalah bagian dari iman. Tapi mencintainya bukan berarti menuhankannya. Karena ia sendiri pernah berkata, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dibawa Jibril menembus langit demi langit. Setiap lapisan langit menyimpan rahasia, dan setiap perhentian menyambut dengan takzim. Tapi ketika sampai di langit kedua, segalanya terasa berbeda. Pintu langit kedua dibuka. Di sana, dua sosok suci telah menunggu. Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Dua nabi, dua sepupu, dua pribadi yang dikenal karena kesucian dan perjuangan. Saat Rasulullah masuk, malaikat Jibril memperkenalkannya. Ini adalah Muhammad,
utusan Allah." Nabi Isa pun tersenyum. Wajahnya teduh, rambut bergelombang sebahu, kulitnya sawo matang, matanya tajam tapi penuh kasih. "Assalamualaikum, wahai penutup para nabi," ucap Isa. "Waalaikumsalam, wahai ruh Allah," jawab Nabi Muhammad. Tak banyak kata, tapi pandangan mereka berbicara, seolah-olah dua cahaya saling menyapa, saling mengenali misi masing-masing. Nabi Isa tahu, risalah yang ia bawa akan disempurnakan oleh Muhammad, dan Rasulullah pun paham bahwa Isa adalah bagian dari benang merah kebenaran yang tak terputus. Dalam pertemuan itu, Isa memberi isyarat bahwa akan ada masa ketika manusia bingung, ketika kebenaran dikaburkan, dan pada saat itulah ia akan turun kembali, bukan membawa syariat baru, tapi meneguhkan kebenaran yang telah dibawa oleh Muhammad SAW. Tak ada percakapan panjang, tapi momen itu adalah pernyataan ilahi bahwa para nabi adalah satu tubuh, bahwa cahaya kenabian tak saling bertentangan, tapi saling menyempurnakan. Dan langit kedua menjadi saksi bahwa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tak ada persaingan, hanya cinta, hanya saling percaya, dan saling menitipkan umat. Pertemuan mereka tidak disertai sorak-sorai, tidak pula percakapan panjang, tapi di balik salam dan senyum ada pesan yang dalam, sebuah amanah dari Nabi yang diangkat untuk Nabi yang diutus menyempurnakan segalanya. Nabi Isa tahu bahwa umatnya kelak akan terpecah, bahwa kebenaran tentang siapa dirinya akan kabur di telan zaman. Ia tahu akan ada yang menuhankannya, dan akan ada pula yang melupakannya. Maka ia sampaikan pesan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau adalah penutup para nabi, risalahmu adalah cahaya terakhir. Jaga umatmu, karena fitnah yang menimpa umatku akan datang pula kepada umatmu. Tapi yakinlah, Allah akan menjaga kebenaran itu sampai akhir zaman." Pesan Isa bukan hanya untuk Muhammad, tapi untuk kita, bahwa kebenaran bukan soal siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang menjaga cahaya itu sampai akhir. Dan saat Isa turun kembali di akhir zaman, ia tak membawa kitab baru, ia tak membawa agama baru, ia datang sebagai pengikut Nabi Muhammad. Jadi, pesan Isa kepada Muhammad adalah pesan untuk kita semua, bahwa risalah ini harus dijaga, bahwa kebenaran bukan diwariskan, tapi diperjuangkan, dan bahwa para nabi tidak pernah bersaing, mereka saling menyempurnakan dalam cahaya yang satu. Dalam tradisi Islam, ada satu momen sakral ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa, Yesus, di langit kedua saat Isra Mi'raj. Bagi umat Kristen, Yesus adalah juru selamat. Bagi umat Islam, Isa adalah nabi suci yang dilahirkan dari perawan Maryam yang membawa Injil dan penuh mukjizat. Namun, di langit kedua, tak ada perdebatan teologi, tak ada perpecahan. Yang ada hanyalah pertemuan dua utusan Tuhan, saling memberi salam, saling mengakui misi suci masing-masing. Di momen itu, Nabi Isa tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ia menyambut Muhammad sebagai utusan terakhir. Ia menitipkan pesan tentang umat, tentang ujian, dan tentang kebenaran yang akan terus diperjuangkan. Momen ini adalah simbol bahwa di atas perbedaan ada kesamaan yang tak bisa diingkari, bahwa mereka sama-sama membawa cahaya, dan bahwa kasih, iman, dan kebenaran bukan milik satu agama, tapi milik seluruh umat manusia. Dari pertemuan Nabi Isa dan Nabi Muhammad di langit kedua, kita belajar satu hal penting, bahwa kebenaran tak butuh ego dan keimanan tak perlu saling mengalahkan. Dua utusan Tuhan dari dua masa berbeda bertemu bukan untuk berdebat, tapi untuk saling menghormati dan menyampaikan amanah. Kita yang hidup hari ini seharusnya meneladani sikap mereka, bahwa perbedaan keyakinan bukan alasan untuk membenci, justru jadi peluang untuk saling mengenal dan bersama menjaga cahaya kebenaran. Karena di langit, para nabi bersatu. Lalu mengapa kita di bumi justru saling menjauh?
Langit bukan sekadar bentangan biru di atas kepala kita. Ia adalah kitab raksasa, tempat rahasia-rahasia Tuhan ditulis tanpa tinta. Pertemuan Nabi Isa dan Nabi Muhammad di langit kedua hanyalah secuil dari misteri besar yang belum kita pahami. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lihat, tak semuanya dijelaskan kepada kita. Tapi mungkin bukan semuanya harus dijelaskan, karena sebagian kebenaran justru hidup dalam diam dan iman. Langit kedua hanyalah satu gerbang. Masih ada langit ketiga, keempat, hingga ketujuh. Dan di setiap lapisannya ada pesan, ada cahaya, dan ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Mungkin hari ini kita hanya bisa bertanya, tapi suatu saat nanti kita semua akan dipanggil untuk melihatnya sendiri.